Suatu kelompok sosial dapat terbentuk melalui interaksi sosial antara beberapa manusia yang memiliki tujuan, perasaan, dan pemikiran yang sama. Keinginan untuk membentuk suatu kelompok sosial merupakan keinginan yang bersifat naluriah dan alamiah yang ada pada diri manusia. Perasaan yang saling membutuhkan satu sama lain menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan suatu kelompok sosial. Profesor Dr. Surjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, halaman 99 mengatakan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial apabila telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya: pertama, adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya dapat pula menjadi faktor pengikat atau pemersatu. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kelima, bersistem dan berproses. Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam Siliwangi atau UKM KISI adalah salah satu kelompok sosial yang terbentuk karena persamaan ideologi, perasaan, tujuan, serta agama yang sama, yakni Islam. KISI merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Sesuai dengan namanya, yakni Kerohanian Islam, maka KISI menjadikan Islam sebagai basis ideologi yang membentuk struktur, perilaku, hubungan sosial, politik, dan kebudayaan para anggotanya. Hal itu dapat dilihat pada anggaran dasar KISI pasal 5 yang menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai landasan organisasinya. Jika dilihat dari struktur kelompoknya, maka KISI lebih dekat pada tipe kelompok sosial yang berupa formal group. Akan tetapi, jika dilihat dari pelaksanaan serta dasar hubungan sosialnya, KISI lebih dekat pada tipe kelompok paguyuban atau Gemeinschaft. Mengutip perkataan dari Ferdinand dalam buku yang sama halaman 114, dia mengatakan bahwa Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat organis. Agama Islam adalah faktor yang paling kuat dalam membentuk hubungan sosial antar anggota KISI. Pada akhirnya, KISI membentuk suatu identitas kelompok yang menjadikan Islam sebagai ciri khas dari kelompok ini. Salah satu identitas yang ditonjolkan KISI adalah dalam tata cara interaksi antara laki-laki dan perempuan, di mana interaksi antara keduanya dilakukan secara terbatas dan hanya dalam kondisi tertentu saja. Selain itu, ada aturan-aturan tertentu seperti menggunakan hijab dan tidak saling berpandangan ketika berbicara. Identitas lainnya yang dapat kita lihat sebagai ciri khas dari kelompok ini adalah dari pakaian yang digunakannya, yakni pakaian yang harus sesuai dengan syariat Islam, di mana pakaian harus menutup aurat sebagaimana kita ketahui dalam hukum Islam. Dalam hal politik, mereka juga memiliki ciri tersendiri, salah satunya dalam pemilihan pemimpin. Pada pemilihan pemimpin atau dalam hal ini ketua KISI, tidak dilakukan seperti halnya organisasi-organisasi lainnya yang lebih menerapkan sistem demokratis di mana pemimpin dipilih oleh anggota secara langsung melalui pemungutan suara. Di KISI ini, pemilihan ketua dilakukan dengan cara musyawarah, seperti apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Dijelaskan dalam tata cara pemilihan ketua KISI yang tercantum dalam ADART-nya, di mana pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara MPD atau Majelis Pemusyawaratan Dakwah, di mana MPD adalah perwakilan dari demisioner pengurus KISI tahun sebelumnya, dan Ahlul Imam atau demisioner ketua KISI dan ketua MPD periode sebelumnya, beserta Ahwa atau Ahlul Hali wal Aqli, yang merupakan satu orang perwakilan yang didelegasikan oleh setiap fraksi dalam musyawarah umum anggota. Hasil musyawarah tersebutlah yang nantinya akan menetapkan pemimpin KISI untuk periode selanjutnya. Pencalonan ketua pun tidak dilakukan secara bebas, di mana masing-masing anggota memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua KISI. Akan tetapi, calon ketua KISI diusulkan oleh BPH atau Badan Pengurus Harian KISI yang kemudian diputuskan oleh MPD. Contoh-contoh di atas menjelaskan bagaimana Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap pembentukan struktur sosial, politik, serta kebudayaan di UKM KISI. Mengutip perkataan Ferdinand dalam buku yang sama, halaman 116, ia menyebutkan ada 3 tipe paguyuban, diantaranya
paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft of Blood, paguyuban karena tempat, Gemeinschaft of Place, dan paguyuban karena jiwa pikiran atau Gemeinschaft of Mind. Berdasarkan penjelasan Ferdinand, Kisi termasuk ke dalam paguyuban karena jiwa pikiran atau Gemeinschaft of Mind, karena pada dasarnya masing-masing anggota yang termasuk ke dalam keanggotaan Kisi tidak memiliki hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi yang sama, keyakinan yang sama, serta tujuan yang sama, yakni untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebagai suatu bagian dari sebuah sistem politik, budaya-budaya tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap sikap, pandangan, serta perilaku dari anggota Kisi terhadap suatu sistem politik yang ada saat ini. Sikap, pandangan, serta perilaku tersebut membentuk suatu budaya yang disebut budaya politik. Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Budaya politik yang diwujudkan melalui pola perilaku, sikap, pandangan, serta tindakan sebagai respon terhadap sistem politik oleh para anggota UKM Kisi terbentuk dari sistem kepercayaan serta didasarkan atas pandangan agama. Kesadaran akan kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai aktivis dakwah yang berkewajiban untuk menyebarkan dakwah Islam memunculkan perhatian yang tinggi pula terhadap sistem politik. Mereka menyadari pentingnya berperan aktif dalam kegiatan politik untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan dakwahnya. Salah satu bentuk perwujudannya adalah aktif dalam pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota yang aktif di Kisi tidak menganggap pemilihan umum sebagai sekedar pemilihan belaka, melainkan sebagai sebuah jalan untuk berdakwah dan menentukan pilihan yang terbaik untuk masa depan bangsa, negara, dan agamanya. Selain itu, perhatian yang tinggi juga diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan terutama dalam pembentukan kebijakan. Para anggota Kisi selalu aktif memantau pemerintah dalam pembentukan suatu kebijakan. Suatu kebijakan menurut pandangan mereka haruslah sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan apalagi mendiskreditkan Islam. Apabila terdapat penyimpangan dalam pemerintahan, salah satunya dalam pembentukan kebijakan, maka mereka akan langsung memberikan respon berupa tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Perhatian yang kuat terhadap sistem politik yang didasarkan atas agama ini mencerminkan salah satu tipe budaya politik yang diklasifikasikan oleh Gabriel Almond, yakni budaya politik partisipan. Di dalam buku Sistem Politik Indonesia karya Sahya Anggara halaman 115 dikatakan bahwa budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Karena masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran sebagai totalitas, input dan output ataupun posisi dirinya sendiri. Masyarakat memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Budaya politik seperti ini tentu merupakan suatu hal yang baik untuk menjaga keseimbangan dalam suatu sistem politik. Keseimbangan dalam sistem politik hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara bisa saling melengkapi sebagai sebuah sistem yang tak dapat dipisahkan. Sikap kritis dan perhatian yang tinggi terhadap politik harus dipertahankan serta dikembangkan ke dalam suatu kelompok sosial yang lebih luas. Jika budaya politik seperti ini terus diterapkan dan dikembangkan dalam suatu kelompok sosial yang lebih luas, maka cita-cita untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik akan tercapai dan keseimbangan dalam pemerintahan akan dapat diwujudkan.